Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa tetap mencari ilmu dan juga diberikan kenikmatan sehingga kita semua tetap bisa menjalankan puasa hingga hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Halo Sobat Songalas, bagaimana kabarnya Sobat Songalas pada hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga diberikan kekuatan sehingga dapat menjalankan puasa hingga waktu berbuka nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latisha Safila Putri dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum Ramadan bertema Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sebagai seorang muslim, tentunya kalimat Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini bukanlah suatu hal yang asing di tengah kita. Saya yakin teman-teman semua pernah mendengarnya. Namun, banyak dari kita yang hanya sekedar tahu dan tidak memahami apa sebenarnya arti dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu. Nah, maka dari itu, apa sih arti dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar? Amar Ma'ruf Nahi Munkar dapat diartikan sebagai suatu ajakan untuk melakukan kebenaran dan juga mencegah dari hal yang buruk. Sebagai muslim yang berkualitas, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengamalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan kepada manusia karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik karena kita menjalankan dan saling menyuruh kepada yang ma'ruf yaitu kebajikan dan juga saling mengingatkan untuk menjauhi yang mungkar yaitu keburukan. Sebenarnya, Amar Ma'ruf Nahi Munkar sendiri merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari umat muslim. Nah, semakin tinggi rasa kasih dan juga rasa sayang kita terhadap seseorang, pasti akan semakin tinggi juga semangat kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar terhadap orang tersebut. Karena mungkin saja dengan amalan inilah kita dapat menyelamatkannya dari hal-hal yang buruk, seperti bala bencana, azab, dan juga laknat. Perlu teman-teman ketahui bahwa Amar Ma'ruf Nahi Munkar termasuk syiar agama Islam dan merupakan amalan yang sangatlah penting bagi kaum muslimin. Sehingga amalan ini digolongkan sebagai amalan yang merupakan fardu kifayah, di mana amalan ini merupakan wajib bagi muslim. Namun apabila ada muslim lain yang sudah melakukannya, maka kewajiban ini gugur. Salah satu perumpamaan dari pentingnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang pernah disebutkan oleh Rasulullah adalah suatu kelompok masyarakat yang menaiki suatu kapal yang sama, di mana setiap orang itu memiliki kamarnya sendiri-sendiri dan memiliki kabinnya masing-masing. Namun dikisahkan bahwa ada satu orang yang ingin melubangi dan juga merusak dinding kabinnya sendiri. Dari situ dapat kita lihat bahwa yang ingin dia rusak adalah kepunyaannya sendiri, adalah ruangannya sendiri. Namun apabila hal ini kita biarkan, maka hal ini akan membawa suatu bencana terhadap seluruh penumpang kapal, yaitu berupa kapal akan rusak dan lama-kelamaan akan tenggelam. Dari cerita ini dapat kita lihat betapa besarnya esensi dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita perlu mengingatkan orang lain sehingga kita bisa mencegah dari hal-hal yang buruk. Terkadang teman-teman semua, yang paling disayangkan adalah ketika kita berbuat kebajikan, kita bertakwa kepada Allah, kita memiliki ilmu, bahkan kita mengetahui akan suatu perkara itu benar atau tidak, namun kita tidak menyuarakannya. Terkadang kita tahu bahwa seseorang berbuat hal-hal yang tidak benar, namun kita tetap diam saja. Dengan dalih kita tidak ingin mencampuri urusannya, kita tidak ingin mengganggu privasinya. Padahal apabila hal ini sudah terjadi, yang paling kita takutkan adalah laknat Allah
terhadap kita menjadi halal, padahal kita sendiri tidak berbuat kemungkaran tersebut. Maka dari itu tidak cukup kita hanya bertakwa seorang diri. Kita perlu mengajak orang lain, kita perlu menasihati orang lain, karena yang seperti itu pasti akan jauh lebih baik, teman-teman. Saya harap teman-teman semua juga dapat mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitar kita, namun kita yang paling utama adalah mengamalkannya terhadap diri sendiri. Sehingga kita bisa memberikan contoh, tidak hanya sekedar mengajak. Setelah kita berhasil mengamalkannya terhadap diri sendiri, kita bisa mulai mengamalkannya terhadap keluarga, terhadap teman, lalu terhadap tetangga. Dan perlu kita ingat teman-teman, bahwa yang paling utama adalah kita menasehati. Kita harus menyuarakan dengan perkara dia akan menaati atau tidak, dia akan melakukan apa yang kita suruh atau tidak, itu adalah urusan dia dengan Allah semata. Karena yang paling wajib hanyalah kita harus saling mengingatkan dan saling mengajak. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum yang saya berikan kali ini dapat membawa manfaat dan insya Allah akan menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga teman-teman akan jadi lebih semangat lagi dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.